qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihat. Saya berasal dari Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya lahir pada tanggal 28 September 1999. Saya memiliki 7 bersaudara dan saya merupakan anak ketujuh dari 7 bersaudara. Dan saya merupakan anak yang memiliki berkebutuhan khusus atau disabilitas netra. Namun selain itu, selain saya ada juga kakak saya yang sama-sama juga memiliki keterbatasan dalam penglihatan atau bisa disebut juga disabilitas netra. Jadi dari 7 bersaudara tersebut, 2 anak pertama dan anak yang terakhir merupakan anak berkebutuhan khusus. Dan jarak dari kakak pertama sampai terakhir itu sekitar 2-3 tahun. Semua keluarga sudah memiliki kegiatannya masing-masing atau kesibukan masing-masing. Ada yang sudah bekerja, ada yang sudah menikah juga. Terus ada juga yang masih tinggal di pondok pesantren. Nah, untuk saya sendiri, saya saat ini sedang berkuliah di jurusan Sastra Indonesia. Adapun pekerjaan orang tua, untuk ayah itu bekerja sebagai buruh tani, dan ibu menjadi seorang ibu rumah tangga. Saya mulai bersekolah ketika saya masih berusia 8 tahun. Saya sudah jauh dari orang tua karena harus tinggal berasrama bersama teman-teman yang lain. Saya bersekolah di SLBA Budi Nurani Kota Sukabumi dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 SMA, yaitu dari 2008 sampai 2020 kemarin terakhir. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak tunanetranya ini keturunan dari keluarga sebelumnya atau enggak nih Kak? Saya tunanetra tidak keturunan, karena yang tunanetra hanya dari keluarga saya aja gitu. Jadi untuk keluarga yang lainnya nggak ada yang tunanetra selain saya dan kakak-kakak saya gitu. Waktu saat ikut di sekolah itu sempat ada kekhawatiran nggak sih Kak dari keluarga? Kan harus tinggal jauh gitu ya? Ya, tentu saja untuk kekhawatiran dari keluarga pasti ada, karena yang pertama masih kecil, sudah belajar hidup mandiri jauh dari orang tua. Namun dengan semangat dan tekad saya untuk
menempuh pendidikan, ingin bersekolah seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Saya alhamdulillah akhirnya orang tua bisa yakin dan percaya bahwa saya bisa menempuh atau bersekolah seperti layaknya orang-orang pada umumnya gitu, meskipun dengan tantangan yang sangat luar biasa gitu ya, harus jauh dari orang tua karena bagi saya itu nggak mudah gitu, masih kecil, masih butuh kasih sayang dari orang tua, harus berjauh-jauhan demi menempuh sebuah pendidikan. Mengapa nih Kak Siti berani untuk terus bermimpi, Kak? Ya karena agar ada tujuan hidup yang pasti gitu. Kalau boleh tahu tujuan hidup Kak Siti saat ini nih apa? Yang paling utama sih untuk tujuan yang ya seluruh hidup hanya untuk orang tua, untuk keluarga. Mungkin ada mimpi-mimpi Siti sendiri. Siti ingin menjadi seorang yang sukses, yang bisa menjadi kebanggaan keluarga dan orang tua. Dengan sekarang berkuliah, dengan kesibukan-kesibukan yang dijalani, mencari pekerjaan seperti itu, mungkin semoga kedepannya bisa lebih berkembang dan terus berkembang lagi agar kedepannya bisa lebih maju. Pertimbangan apa saja nih yang kakak pikirkan sebelum memutuskan untuk berkuliah? Lumayan sih ya, banyak pertimbangannya. Yang pertama karena jarak, terus karena biaya juga ya. Kebetulan keluarga mungkin tidak menyanggupi untuk masalah biaya gitu, jadi itu cukup menjadi pertimbangan juga. Terus dari perizinan orang tua gitu, karena jarak, jadi orang tua juga mempertimbangkan dan saya juga sama ikut mempertimbangkan juga, karena nggak mudah gitu untuk bisa dari Bogor sampai ke tempat perkuliahan gitu. Apakah ada nih kendala kakak sebelum berkuliah? Mungkin kendalanya meyakinkan orang tua sih, meyakinkan orang tua untuk kesehariannya nanti bagaimana, tinggal di mana, terus bagaimana nanti proses pemberangkatan perkuliahannya, kayak gitu-gitu. Itu butuh proses yang panjang untuk bisa meyakinkan keluarga gitu sih. Terus tantangannya juga keluarga kurang respon terhadap keinginan saya untuk berkuliah gitu, Kak.
Alasan Kak Siti memilih Universitas Pamulang? Karena menurut saya Universitas Pamulang bisa ramah untuk kalangan disabilitas gitu, untuk semua kalangan disabilitas bahkan. Jadi akhirnya saya memilih untuk berkuliah di Universitas Pamulang. Dari mana sih Kak Siti tahu untuk Universitas Pamulang ini? Karena sekarang jaringan internet itu sudah berkembang luas gitu ya, sehingga banyak sekali informasi-informasi yang masuk gitu, sehingga dapatlah informasi terkait perkuliahan di Universitas Pamulang. Kak Siti kan dari program studi sastra Indonesia nih ya? Iya. Alasan kakak memilih program studi ini nih kenapa nih Kak? Yang pertama karena hobi membaca, hobi sama karya-karya sastra lah ya. Terus juga dari banyaknya program studi yang ada di Universitas Pamulang, yang paling cocok buat saya adalah sastra Indonesia. Selain itu ada nggak nih Kak? Mungkin pengen lebih memperdalam lagi aja sih terkait sastra gitu. Untuk bagaimana itu sastra, mempelajari apa sih sastra itu gitu, kayak pengen memperdalam aja sih. Apa karya sastra yang paling kakak suka nih sejauh ini Kak? Karya sastra yang paling suka sih mungkin untuk novel-novel gitu, kayak misalnya novel-novel Islami kayak ayat-ayat cinta misalnya, kayak dikemas dengan religi kayak gitu-gitu sih Kak. Lebih suka yang kayak gitu. Sering ikut perlombaan-perlombaan dalam dunia sastra nggak nih Kak? Kalau sering sih enggak ya, cuman waktu itu pernah ikutan lomba menulis pas masih SMP sih, masih sekolah, tapi waktu itu ikut lomba literasi, lomba menulis, merangkum sebuah buku gitu buat sinopsis. Alhamdulillah mendapat juara kedua. Untuk kemudahannya nih Kak, kemudahan apa saja sih yang kakak dapatkan menjadi mahasiswa difabel di Universitas Pamulang? Tentunya dengan Unpam ramah disabilitas, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan, seperti proses pendaftaran untuk bisa masuk ke Unpam itu tidak terlalu dipersulit gitu ya dengan urusan surat menyuratnya, administrasinya. Itu kami sangat dibantu sekali oleh pihak Unpam. Kalau dari segi fasilitas nih Kak Siti, bagaimana Universitas Pamulang memberikan fasilitasnya bagi mahasiswa difabel? Untuk saat ini Unpam sudah memberikan banyak sekali fasilitas untuk disabilitas, khususnya seperti adanya beasiswa gitu. Dan dengan adanya beasiswa ini saya merasa sangat terbantu sekali, karena Unpam bisa membuka peluang buat saya untuk bisa berkuliah, menempuh pendidikan. Selain itu mungkin dosen-dosen yang bisa memahami keadaan dan kondisi kita sebagai disabilitas, kayak seperti tugas-tugasnya bisa disesuaikan, misalnya kayak harusnya pakai ketikan tangan, jadi bisa pakai ketikan laptop gitu. Yang penting tetap bisa mengikuti perkuliahan secara normal gitu. Sejauh ini dosen-dosennya banyak membantu dalam proses pendaftaran kemarin nggak Kak? Iya, karena di Unpam ini menyediakan pusat layanan disabilitas gitu, yang berfungsi untuk membantu
kalangan disabilitas yang berkuliah di Universitas Pamulang ini. Kakak sangat terbantu nggak sih Kak dengan adanya pusat layanan disabilitas di Universitas Pamulang ini? Tentunya sangat merasa terbantu karena dengan adanya pusat layanan disabilitas ini lebih lebih dipermudah, terus tapi tetap gitu untuk pelayanan ini juga melatih kemandirian kita, namun tidak terlalu memberatkan gitu. Tentunya sangat membantu sekali. Seberapa besar peran Universitas Pamulang pada pendidikan kakak saat ini? Tentunya sangat berperan besar sekali karena dengan universitas ini saya bisa mewujudkan harapan untuk bisa berkuliah. Unpam bisa membuka peluang untuk saya bisa menempuh pendidikan layaknya orang-orang pada umumnya. Tadi kan kakak bilang kalau background pendidikan keluarga besar di kakak itu tidak setinggi kakak ya. Nah, apa nih motivasi kakak untuk terus melanjutkan pendidikan kakak? Ya, karena keluarga tidak ada yang sampai kepada jenjang pendidikan perkuliahan, sehingga saya ingin membuktikan gitu, walaupun saya disabilitas, walaupun saya memiliki keterbatasan, namun saya bisa lebih semangat daripada kakak-kakak saya gitu, bisa lebih semangat untuk menempuh pendidikan sampai perkuliahan. Untuk lingkungan sosialnya nih di Universitas Pamulang, apa saja sih yang udah berkesan di kakak? Mungkin untuk sejauh ini sih ramah disabilitas ya, jadi ketika disabilitas datang gitu ya, ketika saya datang misalnya nih, jadi kayak dikasih arah nih kemana, nah itu kayak udah enak banget. Terus dari segi teman-teman udah nyaman lah gitu, bisa memahami dan mengerti kondisi saya gitu. Dari Bogor untuk sampai ke Universitas Pamulang ini, kebetulan kan kakak di kampus 2 ya, kakak menggunakan transportasi apa nih? Untuk transportasi saya sih, karena saya sering suka mencoba-coba ya, saya pernah naik angkutan umum kayak angkot, terus naik ojek online atau naik KRL gitu. Nah, untuk KRL ini kan lumayan ya, agak-agak ribet gitu, dari tempat saya tinggal harus ke daerah stasiun dulu, terus dari stasiun nanti naik KRL ke arah Manggarai, dari Manggarai transit lagi ke Tanah Abang, dari Tanah Abang naik yang ke arah Rawabuntu. Setelah itu kita bisa naik angkutan kota atau naik ojek online, dan itu lumayan ribet juga sih gitu. Kalau ojek online ya tinggal duduk aja sih gitu, lebih nyaman dan lebih enak gitu. Cuman untuk saat ini sih lebih sering pakai Gojek gitu.
isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatazannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Saat ini saya memiliki kesibukan untuk mengabdikan diri menjadi seorang pengajar di sekolah luar biasa SLB Cahaya Quran. Di sana saya berfokus kepada pendidikan untuk anak-anak sekolah dasar atau SD dari mulai kelas 4 sampai kelas 6. Dan untuk SLB ini mulai berdiri pada tahun 2013 sampai saat ini. Dan saya mulai mengabdikan diri di sana dari tahun 2022 sih, masih baru. Masih 6 bulan, mungkin sekitar setengah tahun. Dan sekolah SLB Cahaya Quran ini jaraknya dari tempat tinggal saya, yaitu di Ciawi, lumayan cukup jauh karena SLB Cahaya Quran ini letaknya di daerah Ciampea, Bogor. Ketika saya berangkat pun mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Sehingga SLB Cahaya Quran ini menyediakan fasilitas untuk murid ataupun pengajarnya, sebuah asrama yang bisa ditinggali, sehingga mempermudah kita untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas tidak terganggu oleh jarak. Dan di sana sudah memiliki murid sekitar 30 lebih ya. Nah, di sana tuh tidak hanya berfokus kepada adik-adik tunanetra saja, namun di sana ada beberapa kategori, yaitu untuk difabel tunadaksa, tunarungu, kemudian tunalaras atau tunagrahita atau keterbatasan dalam mentalnya. Nah, jadi di sana dengan beberapa kategori tersebut muridnya cukup lumayan banyak ya untuk ukuran SLB sampai 30. Nah, untuk tunanetranya ini jumlahnya mungkin sekitar 17 murid, dan semuanya itu terbagi ke dalam 3 juga, ada SD, SMP, dan SMA. Untuk jumlah murid yang saya pegang itu sekitar 5 murid. Karena untuk ukuran SLB masih segitu udah cukup banyak gitu. Kemudian saya mulai mengajarnya itu sekitar pukul 8 sampai pukul 11. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk SLB ini juga selain ada pendidikan studi biasa, maksudnya pembelajaran seperti bahasa Indonesia, IPA, IPS, kita juga terfokus kepada kajian-kajian seperti adanya hafalan Quran atau ada
pembelajaran tilawah gitu. Jadi di sana menciptakan sebuah suasana yang bisa juga dijadikan suasana religius gitu. Jadi ada pendidikan religinya, juga ada pendidikan yang biasa gitu. Maksudnya kayak yang tadi dibilang ada Indonesia dan lain-lain. Ketika saya menjadi seorang pengajar, banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan gitu. Kayak saya dilatih lagi untuk bisa belajar lebih daripada teman-teman saya yang diajarkan gitu. Nah jadi di sini saya dilatih lagi untuk bisa semangat lagi gitu. Nah kebetulan saya ini mengajarnya mata pelajaran keseluruhan, jadi semua pelajaran itu harus saya kuasai gitu. Dari mulai bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan sebagainya itu sebisa mungkin harus saya kuasai agar penyampaiannya juga mudah dipahami, bisa dimengerti oleh murid-muridnya gitu. Selain saya juga mengajar pembelajaran di pagi hari, karena tinggal di asrama, jadi saya juga mengajar pada malam hari, mengajar Al-Quran Braille, mengajar mungkin lebih ke aktivitas sehari-harinya yang belum bisa mencuci pakaian atau hal-hal yang sederhana. Karena untuk kita disabilitas itu kadang hal-hal yang sederhana aja mesti diajarkan, apalagi untuk yang anak-anak kecilnya gitu, yang masih belum bisa mandiri gitu. Nah di sanalah fungsi saya sebagai orang yang mungkin sedikit lebih tahu bagaimana itu kemandirian itu harus bagaimana gitu. Untuk waktu pembelajaran malamnya itu ada khusus jam 6 sore atau setelah maghrib sampai setelah isya itu untuk belajar keagamaan, dan jam 8 malam sampai jam 9 malam itu belajar seputar braille gitu, yang masih belum lancar braillenya. Jadi nanti dilatih lagi agar lebih lancar membacanya, menulisnya, dan lain sebagainya. Nah setelah itu istirahat sampai pagi menjelang subuh gitu, dan setelah itu juga bukan mengajarkan ya, mungkin lebih ke kegiatan sehari-hari kayak bersih-bersih tempat tidur dan lain-lain gitu. Pokoknya di sana, di sekolah sana menerapkan agar kita bisa mandiri dan bisa dibekali dengan hal-hal yang keterampilan-keterampilan khusus agar bisa berguna di masa depan nanti gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, tenaga pendidik di sana itu didominasi sama disabilitas atau ada juga beberapa yang normal gitu? Untuk saat ini sih disabilitas, untuk pengajar disabilitas netra itu oleh tunanetra semua gitu, dan semuanya itu berjumlah 4 orang. Untuk pengajar yang lainnya masih minim sekali gitu. Jadi untuk pengajar tunarungu masih sedikit sekali, pengajar tunagrahita masih sedikit sekali gitu. Jadi lebih banyak untuk tunanetranya sih gitu. Apa nih yang menjadi motivasi Kakak untuk terus mengabdi di sekolah ini?
Yang pertama sih karena kepedulian terhadap disabilitas netra yang lainnya gitu, yang mungkin juga membutuhkan pengajaran-pengajaran khusus gitu, sehingga termotivasilah saya ingin meskipun dengan ilmu yang masih terbatas gitu, yang masih terbatas saya miliki, tapi saya ingin sedikit-sedikit tetap bisa berbagi dengan tunanetra-tunanetra yang lainnya. Apa nih rencana kakak setelah lulus kuliah dari Unpam? Rencana yang pertama sih mungkin ingin bekerja kalau ada kesempatan gitu, dan mungkin kalau ada rezekinya lagi pengen lanjut, mudah-mudahan bisa lanjut S2 gitu. Nah, kenapa ingin bekerja? Karena yang pertama ingin membantu perekonomian keluarga, terus juga pengen memanfaatkan atau memaksimalkan kemampuan yang dimiliki gitu, apa yang didapat di perkuliahan atau sekolah ingin diterapkan ketika nanti sudah lulus berkuliah. Ada nggak nih pesan yang ingin kakak sampaikan ke siswa-siswi kakak di SLB Cahaya Quran? Untuk siswa-siswa dan yang yang ada di SLB Cahaya Quran sih, pesan saya tetap semangat, apapun kondisi yang dihadapi tetap dijalani demi mencapai tujuan dan harapan yang dicita-citakan.